Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa jami' sa'iris salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. Satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini adalah khalifah atau Amirul Mukminin setelah Sayyidina Umar. Maka kata beliau, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda, kata beliau, la yatawaddau rajulun, tidaklah seseorang yang ia berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, kemudian inya tadi membaguskan wudunya. Maksudnya apa? Orang tadi berwudu, kemudian inya sempurnakan wudunya, basuhannya, niatnya, dan selama inya berwudu kada pernah hilang di dalam niat wudu tadi. Kemudian kata Rasulullah, yusalli shalah, inya sembahyang sunnah wudu 2 rakaat. Nah, orang tadi berwudu, dibaguskan wudunya, kemudian sembahyang sunnat wudu 2 rakaat, kecuali diampuni baginya antara inya sembahyang tadi dan di antara sembahyang yang akan datang. Nah, cocok aja bahasanya tuh amaliyah siapa? Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal manakala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah melihat telapak, ya kalau telapak atau jejak sandal Sayyidina Bilal. Manakala Rasulullah kembali ke bumi, ditakoni, wahai Rasulullah, apa nang ikam gawi? Sekalinya napa? Sembahyang sunnah setelah wudu. Pantas, bahkan riwayat ini riwayat sahih Bukhari Muslim. Maka orang yang mengamalkan membaguskan wudunya, kemudian orang tadi salat 2 rakaat setelah wudu, Allah hapuskan kesalahannya antara inya sembahyang sunnah tadi dan antara sembahyang yang akan datang. Artinya diampuni dosa-dosanya sudah oleh Allah bagi orang yang membaguskan daripada wudu, kemudian sembahyang sunnatul wudu 2 rakaat. Bagus juga berarti kita amalkan nih. Ya kalau berwudu bagus, basuhannya, sunnah-sunnahnya, kemudian sembahyang sunnatul wudu 2 rakaat. Sunnah wudu ini boleh kita gabung lawan tahiyatul masjid. Misal kita datang jam setengah 12 ke masjid. Nah, ya kalau jam setengah 12 ke masjid, kemudian kita berwudu mulai rumah, lalu apa? Atau berwudunya di masjid. Nah, setelah berwudu tadi langsung sembahyang sunnatul masjid dan tahiyatul masjid. Maka mendapatkan
dua pahala, tahiyatul masjid dapat, sunnatul wudu'nya dapat juga. Nah, ya kalau lah artinya, atau hendak sendirian sembahyang tahiyatul masjid berdahulu, hanya sembahyang sunnatul wudu' berdahulu. Kenapa? Karena didahulukan tahiyatul masjid ketimbang sunnatul wudu. Apabila seseorang melakukan salat, maka lepas sudah fadilat tahiyatul masjid itu ketika orang sudah berduduk di masjid sebelum melaksanakan sembahyang 2 rakaat. Jadi apa? Nah, yang mana yang didahulukan? Apakah sunnatul wudu atau tahiyatul masjid? Boleh digabung, boleh mendahulukan tahiyatul masjid supaya mendapatkan fadilat sunnatul wudu dan fadilat tahiyatul masjid. Kemudian lagi disebutkan di dalam sebuah riwayat lagi, masih bersangkutan di dalam hadis yang ke-8 di dalam hadis Arba'in Nawawi yang kita baca ini, yaitu fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Maka apabila, kata beliau, orang tadi bersyahadat, kemudian melaksanakan salat, kemudian mengeluarkan zakat, maka kata Nabi Muhammad, mereka tadi bersyahadat, melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat, fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum. Mereka terjaga daripada aku. Bahasanya aku nang menjamin mereka bahwasanya kada diperangi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, aku disuruh untuk memerangi manusia nang kada mau mengucap syahadat. Tapi apabila mereka mengucap syahadat, melaksanakan salat, kemudian membayar zakat, maka mereka terjaga atau aku nang menjamin daripada darah mereka dan harta mereka. Kecuali apa? Kecuali illa bihaqqil Islam, kata Nabi Muhammad. Kecuali ada bersangkutan tentang masalah Islam, ada bersangkutan lawan orang, misal membunuh orang, maka harus ada had batasan-batasan atau hukuman-hukuman. Selain daripada itu, maka aku nang menjaminnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan dikatakan hadis ini menunjukkan ini masalah kaidah atau asal muasal kaidah agama. Nah, di dalam kitab iman, dan tidak disebutkan oleh Nabi pada hadis ini puasa dan berhaji. Nah, ya kalau kada disebutkan bersyahadat, salat, kemudian mengeluarkan zakat, kada disebutkan oleh Nabi puasa dan berhaji. Kenapa? Karena cukup, kata Nabi Muhammad, apabila orang tadi bersyahadat, kemudian salat dan mengeluarkan zakat, maka sudah hartanya kenapa harus diambil? Orangnya kenapa harus dibunuh? Karena melaksanakan salat. Makanya orang yang meninggalkan salat, ya kalau man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jihara, barang siapa, kata Nabi, yang meninggalkan sembahyang salat secara bersengaja, faqad kafara jihara, sungguh inya tadi kafir nang nyata. Ya kalau banyak itu ada kita bahas istilah meninggalkan sembahyang. Cuma apa? Kita terkait dengan hukum negara. Ya kalau dan macam-macamnya, ya ada nang bepadah sudah padahal kada sembahyang. Itu hadis Nabi Muhammad. Makanya bilanya orang, kata Nabi Muhammad, sudah bersyahadat, kemudian salat, kemudian bayar zakat, maka sudah aman inya daripada diperangi oleh kaum muslimin. Kemudian lagi telah disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata beliau, ad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa innahum ata'u ila dhalika fa a'lamahum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salat fi kulli yawmin wa laylah. Ajaklah mereka, kata Nabi Muhammad, orang nang bersyahadat,
bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah atau aku adalah utusan Allah. Karena bahwasanya kata beliau, fa in ata'u dzalika, amunnya mereka mau bersahadat dan memberitahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka nang bersahadat tadi sembahyang 5 waktu di dalam sehari semalam. Nah, ya kalau dan kemudian beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan terhadap mereka sedekah fi amwalihim, mengeluarkan sedekah manakala mereka mempunyai harta yang sudah ditetapkan bilangannya dan waktunya, maka keluarkan. Ini hadis ini menunjukkan seperti itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan lagi disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdurrahman, kata beliau, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Nah, ini hadis yang lain. Di hadis yang ke-9, sahabat Abi Hurairah mendengar Rasulullah sedang bersabda. Kata Rasulullah apa? Tidaklah aku melarang daripada kalian daripada sesuatu yang kalian harus menjauhinya. Nah, misal apalagi wajar Allah Ta'ala apa? Jauhi perbuatan yang haram seperti minuman, jauhi perbuatan yang haram seperti berzina. Nah, ini disuruh. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang aku perintahkan, ujar Nabi, fa'tu minhu mastata'tum, aku nang memerintahkan ikam, maka gawi ikam semampu ikam. Nah, semampu kita. Ya, kalau misal kewajiban sudah diberikan keringanan oleh Allah, laksanakanlah kewajiban. Misal orang tadi kada kawa membaca Fatihah, maka membaca haratan sembahyang. Misal diberi keringanan oleh Allah Ta'ala, orang ini hanya masuk Islam, kada hafal lagi baca Fatihah, maka baca ayat seukuran Fatihah. Kada kawa, maka membaca tasbih seukuran Fatihah. Kada kawa juga berdiam seukuran Fatihah, diberikan keringanan. Makanya mastata'tum, semampu kalian. Tapi limbah kada bisa. Nang wajib tadi apa? Karena Fatihah termasuk rukun qauli, rukun yang harus dibaca dan didengarkan oleh telinga. Jadi harus mendengar karena Fatihah tadi rukun yang harus didengar. Bilanya kada mendengar, maka kada sah Fatihahnya, kada sah sembahyangnya. Maka harus mendengar. Nah, ini diberi keringanan oleh Nabi Muhammad. Jadi gawi semampu ikam, mun kada hafal Fatihah baca ini sampai bahinip seukuran Fatihah, tapi harus belajar. Kenapa? Fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Maka hanya saja ahlakal ladina min qablikum, umat nang terdahulu, kenapa mereka binasa? Karena apa sebabnya? Kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, banyak betakon. Nah, banyak betakon lawan apa? Waqtilafuhum ala ambih, jakahnya betakon, tahu jawabannya lalu ma'amalakan. Ada ini kada betakon tapi kada ma'amalakan, itu yang jadi masalah. Kenapa ini disidin? Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya umat yang terdahulu itu kenapa jadi dibinasakan Allah? Karena banyak betakon, sehingga mereka menyebabkan kada maasi lawan nabi-nabi mereka. Contoh apa? Ujar Nabi, sembelih sapi
Nah, ada kalau kisah sembelih sapi jadi Bani Israel apa sapi napa. Batakon pulang jakahnya kada batakon sembelih sapi selesai sudah. Tapi karena batakon sapi apa? Oh sapi kayak ini warnanya apa? Akhirnya apa? Memberatkan karena batakun. Jadi ada salah seseorang daripada ulama datang. Ulun bolehlah menggawi ini batakon bolehlah ujar sidin. Menurut sidin kada boleh. Tapi ada kaul yang lain boleh aja. Kaul yang lain mengatakan boleh aja. Ternyata apa? Sudah tahu nih sidin kada boleh kan tetap batakun. Akhirnya apa? Kada memberikan manfaat. Timbul apa? Timbul betakunnya tadi kada jadi ikhtilaf. Jurang ikhtilaf tuh jadi pertentangan. Jakah langsung aja ada kalau silakan gawi. Nah, maka banyak yang seperti itu. Jadi napa? Ujar Nabi Muhammad, apa nang aku tangati jauhi, apa nang aku suruh gawi. Jangan tapi banyak betakun ya Nabi Muhammad bila aku gawi ini bilanya nih. Makanya sahabat Nabi Muhammad ujar Nabi Muhammad kayak ini selesai digawi oleh sahabat dan mereka menggawi. Bila jauhi kata Nabi Muhammad mereka menjauhi dan kada banyak takun. Makanya hadis ini kedua, fa inna ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Karena mereka banyak betakun sehingga seolah mereka tambah mengalihi lawan mereka. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Wallahu a'lam. Nah, ini. Ada takunan?